Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Yanuar Siswayanti dengan NPM 718221321 dengan rekan saya Zafiratul Hasanah dengan NPM 718221328. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Sejarah awal perkembangan akuntansi di Indonesia. Akuntansi adalah salah satu ilmu dinamis yang artinya selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Praktik akuntansi di Indonesia sejak zaman VOC yaitu pada tahun 1642. Akuntan-akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan-perusahaan yang juga dimonopoli penjajahan hingga abad ke-19. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntansi di Jakarta. Bersama 4 lulusan pertama FEUI dan 6 lulusan Belanda, Profesor Sumarjo merintis pendirian Ikatan Akuntansi Indonesia IAI pada tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda. Hal ini menyebabkan akuntan-akuntan Belanda kembali ke negerinya, dan pada saat itu akuntan Indonesia semakin berkembang. Pada bulan Januari 1977, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan nomor 43/1997 tentang jasa akuntan. Untuk menggantikan keputusan Menteri Keuangan nomor 763/1968. Selain mewajibkan akuntan publik memiliki sertifikat akuntan publik, juga akuntan publik asing diperbolehkan praktik di Indonesia sepanjang memenuhi syarat. Perkembangan ilmu akuntansi. Akuntansi berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sejarah perkembangan pemikiran akuntansi atau accounting thought dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada periode pertama tahun 4000 sebelum Masehi sampai 1300 Masehi, pada periode kedua yaitu tahun 1300 Masehi sampai 1850 Masehi, dan pada periode ketiga yaitu tahun 1850 Masehi sampai sekarang. Masing-masing periode memberi kontribusi yang berarti bagi ilmu akuntansi. Pada periode pertama, akuntansi hanyalah bentuk record keeping yang sangat sederhana. Maksudnya hanyalah bentuk pencatatan dari apa saja yang terjadi dalam dunia bisnis saat itu. Pada periode kedua, yaitu merupakan penyempurnaan dari periode pertama, dikenal dengan masa lahirnya double entry bookkeeping. Pada periode ketiga, yaitu banyak sekali perkembangan pemikiran akuntansi yang bukan lagi sekedar masalah debit di kiri, kredit di kanan, tetapi sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Pengertian akuntansi. Berikut ini beberapa pengertian akuntansi. Yang pertama yaitu Komite Istilah American Institute of Certified Public Accountant (ICPA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi pada dasarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan yang murni atau sains. Yang kedua yaitu American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut.
Akuntansi adalah mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi merupakan media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakainya yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan. Yang ketiga yaitu Accounting Principles Board (APB). Statement nomor 4 mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Perkembangan akuntansi. Seorang penulis, Leo Herbert, dalam artikel di The GAO Review dengan judul Ground of Accountability Knowledge menjelaskan perkembangan akuntansi sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tahun 1775. Pada tahun ini mulai dikenal pembukuan baik single entry maupun double entry. Pada tahun 1800 sampai tahun 1875, masyarakat menjadikan neraca sebagai laporan yang terutama dipergunakan dalam menilai perusahaan. Pada tahun 1825, dikenal pemeriksaan keuangan atau financial auditing. Pada tahun 1850, laporan laba rugi menggantikan posisi neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Pada periode ini, perkembangan auditing semakin cepat dan audit dilakukan atas catatan pembukuan dan laporan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Zafiratul Hasanah. Saya persilahkan. Pada kesempatan kali ini saya Zafiratul Hasanah akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada tahun 1925 banyak terjadi perkembangan akuntansi. Di antaranya yang pertama, mulai dikenal akuntansi pemerintah serta pengawasan dana pemerintah. Yang kedua, teknik-teknik analisis biaya juga mulai diperkenalkan. Yang ketiga, laporan keuangan mulai diseragamkan. Yang keempat, norma pemeriksaan akuntansi yang manual beralih ke sistem EDP dengan mulai dikenalnya pushcart record. Dan yang kelima, akuntansi untuk perpajakan juga mulai diperkenalkan. Sedangkan pada tahun 1950 sampai dengan 1975 banyak yang dapat dicatat dalam perkembangan akuntansi. Di antaranya yang pertama yaitu akuntansi mulai menggunakan komputer untuk pengolahan data. Yang kedua, perumusan prinsip GAAP sudah dilakukan. Yang ketiga, analisis cost revenue semakin dikenal. Yang keempat, jasa-jasa perpajakan seperti konsultan pajak dan perencanaan pajak mulai dikenal dan berkembang pesat. Yang kelima, muncul jasa-jasa manajemen seperti sistem perencanaan dan pengawasan. Yang kelima, perencanaan manajemen mulai dikenal, demikian juga manajemen auditing. Selanjutnya pada tahun 1975. Nah, pada tahun ini mulai periode akuntan semakin berkembang dan bidang-bidangnya. Perkembangan itu antara lain, yang pertama, timbulnya manajemen sains yang mencakup analisis proses manajemen dan usaha menemukan dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, sistem informasi semakin canggih yang mencakup perkembangan model-model organisasi, perencanaan organisasi, teori pengambilan keputusan, dan analisis cost benefit. Dan yang ketiga, metode pengawasan yang menggunakan komputer dan teori cybernetik. Yang keempat, total system review yang menggunakan metode pemeriksaan efektif mulai dikenal. Yang kelima, social accounting menjadi isu yang membahas pencatatan setiap transaksi perusahaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Dan yang keenam, dalam periode ini muncul seperti perencanaan sistem menyeluruh,
penerapan metode interdisipliner, human behavior atau perilaku manusia menjadi bahan kajian. Kemudian, nilai-nilai sumber daya manusia menjadi penting dan hubungan antar lembaga pemerintah semakin penting. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat 4 pendekatan terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, berdasarkan pendekatan makroekonomi, di mana praktek akuntansi didapatkan dari dan dirancang untuk meningkatkan tujuan makroekonomi nasional. Yang kedua, berdasarkan pendekatan mikroekonomi, di mana akuntansi berkembang dari prinsip-prinsip mikroekonomi yang tujuannya terletak pada perusahaan secara individu yang memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan independen, di mana akuntansi berasal dari praktek bisnis dengan dasar perlahan-lahan dan pertimbangan coba-coba dan kesalahan. Dan yang keempat, berdasarkan pendekatan seragam, di mana akuntansi distandarisasi dan digunakan sebagai alat untuk kendali administrasi oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk bidang-bidang akuntansi yang biasa kita kenal seperti akuntansi keuangan atau financial accounting, pemeriksaan akuntan atau auditing, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, akuntansi biaya atau cost accounting, akuntansi perpajakan atau tax accounting, sistem informasi atau information system, anggaran budgeting, akuntansi pemerintah atau governmental accounting, akrual basis dan kas basis, akuntan internal dan akuntan eksternal, dan akuntansi proyek atau project accounting. Sekian penjelasan mengenai perkembangan sejarah akuntansi di Indonesia menurut kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.